Jadi makam Raja Imogiri ini dibangun pertama kali oleh beliau Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo pada tahun 1630. Beliau berkuasa mulai tahun 1613 wafat 1645, kira-kira 32 tahun. Beliau ini termasuk Raja Mataram Islam yang ketiga. Jadi Mataram Islam 1 itu Panembahan Senopati, Kota Gede. Mataram 2 Sultan Hanyokrokusumo juga di sana. Ternyata yang di sini pertama kali ini cucunya. Ya, ini nama aslinya Raden Mas Jarniko. Ya, setelah menduduki tahta gelarnya panjang sekali. Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo Abdul Rahman Sayyidin Panutogomo Kalifatullah Tanah Jawa. Tapi nanti apabila mau berdoa kalau disebut semua lupa ya Kanjeng Sultan Agung. Ayah ini lebih Beliau di samping raja juga seorang wali. Sultan ini murid terakhir dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Masuk ke Imogiri ini membawa misi menyiarkan Islam dari tugas para wali. Ya. Di samping itu sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Ini seperti saya pikirkan di depan sudah terbukti. Sampai sekarang makam Raja-Raja Imogiri Mataram ini jumlahnya sudah ada 24 raja yang dikubur di sini. Dari Mataram Islam ketiga, yang utama Kedaton Kasultan Agungan, sebelah timurnya Kedaton Kapugeran, ini yang masih Mataram. Yang utama ini 3 raja yang pokok. Ini Kedaton Agung, nah yang lucunya ini Mangkurat Admiral, ini pendiri Mataram Kartosuro. Satu lagi pahlawan ini Sunan Amangkurat. Bahwa kaki Sultan banyak sekali para punggawa, anak saudara, anak cucu, jadi jumlahnya banyak sekali. Setelah Kedaton utama kebak atau penuh, bikin sebelah kanan yang dibatasi tembok menuju ke utara. Kedaton namanya Kapugeran. Di situ yang pokok 3 raja juga. 3 raja. Ya. Yang paling utama Timbun Pangeran Puket atau dijuluki Sunan Pakubono pertama. Yang kedua Amangkurat Jawi putranya. Ketiga Sunan Pakubono. Lantas pada masa itu tahun 1755 ini Belanda datang, pecah belah Mataram. Karena Sultan ini dianggap pahlawan yang hebat. Belanda ini keder sebenarnya. Nanti kalau saya pecah belah diadu domba supaya kekuatan berkurang. Nah itu lahirnya Perjanjian Giyanti tahunnya 1755. Yang sebelah ini Raja Solo dirangkul, dia anak emas. Sedangkan yang Jogja dia anak tirikan. Supaya ini dulu perang. Jadi kekuatan semakin tinggi itu Mas. Tapi akhirnya setelah wafat jadi satu komplek di sini. Ya. Tadi yang dari Solo mulai Pakubono 3 sampai 12 dibagi 3 blok. Sedangkan yang Jogja bikin ujung timur itu mulai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai 9 juga dibagi 3. Jadi keseluruhan 8 blok. Tapi satu yang tidak berkenan di sini yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II itu ikut di Kota Gede, satu komplek dengan Panembahan. Satu di antara ke-24 tadi Bapak Ibu yang paling harum namanya, boleh dibilang istimewa. Nih naik dulu. Itu tempat makamnya beliau Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Karena apa? Hingga kini tanahnya berbau harum wangi, persis di atas pusarannya 2 meter persegi. Sampai sekarang masih harum, masih wangi. Ini bukan karena bunga ataupun minyak. Konon Sultan ini pernah minta izin pada Imam Syafi'i, penggede tanah suci. Sebenarnya dirancang mau bikin makam di Madinah, tapi maaf tidak dikabulkan. Setelah itu Sultan mengadu ke Sunan Kalijaga. Terus diberi solusi oleh Sunan. Dia mengambil segumpal tanah dari Madinah. Setelah dikepal-kepal dilempar di tanah. Monggo Sultan ikuti tanah ini. Tapi kalau jatuh di Pulau Jawa dan di situ berbau harum wangi,
itu sama dengan tanah Madinah. Silakan membuat di situ. Jatuhnya akhirnya di puncak bukit ini. Jadi waktu Sultan datang ke sini, bukit ini ditutup kabut, nggak kelihatan. Akhirnya diberi nama oleh Sultan, yaitu Himogiri. Himo maksudnya kabut, itu. Jadi Mogiri artinya gunung berkabut. Namun setelah tahun 1645, Beliau Sultan wafat, dimakamkan di puncak ini pertama kali. Baru satu itu. Entah semua kabut-kabut hilang sampai sekarang tepat. Cuma yang 2 meter persegi yang kejatuhan satu gumpal tanah sampai sekarang masih wani, masih ada. Tapi pengunjung masih berjuang lagi untuk mencapai ke Tanah Wangi, naiknya 99 tangga dari sini. 99. Ya, itu dan syaratnya harus menggunakan pakaian seperti yang tadi. Ya, nah, itu pengunjung tidak perlu membawa dari rumah sebab di sini sudah disiapin. Sewanya murah, 1,20.000. Cuma yang banyak kalau waktu dibuka umum ya di dalam kompleks Sultan itu ada 9 kota infak. Ini nggak ada keharusan berapa jumlah, keikhlasan. Mau 5.000 kali 9 mau 10 kali 9 terserah, yang penting ikhlas. Ya. Aturannya setelah semua pengunjung ganti busana di kamar ini, mohon semua alas kaki dilepas di naik tanpa alas. Setelah memakai pakaian adat tadi. Sebelum naik, daftar di gardu ini, di situ ngisi buku tamu, di situ infak 1 kali, yang di dalam 9. Jadi 10 lembar masing-masing, mohon disiapin yang pesan. Ya. Itu kalau jadwal bukanya yaitu Minggu dan Senin mulai jam 10 pagi, buka tutup jam 13. Hari Jumat jam 13 sampai jam 15, cuma 3 jam. Ya. Dan peraturan ini berlaku untuk semua pengunjung, tak terkecuali. Iya, walaupun ini pejabat, keluarga ningrat, presiden yang tidak patuh aturan-aturan tersebut ya terpaksa tidak bisa sampai ke sini. Nah itu alternatifnya ya, cuma bisa tawasul di kamar kita. Seperti Bapak Ibu nanti kalau belum sempat masuk itu bisa tawasul dari sini. Baca doa sendiri, monggo dipersilakan, minta dipimpin kuncen nanti saya aturkan. Caranya cuma ngasih jasa standar. Kita lanjut pada sejarah. Di depan Bapak Ibu ada 4 gentong yang gede-gede ini. Ini sebenarnya gentong 4 ini cindera mata dari 4 kerajaan. Yang ini dari Syam, namanya Nyai Syam. Kedua ini dari Turki. Nanti omongin mama. Yang ketiga, silakan kiri tangga. Iya dari Maya dari Samudra Pasai. Aceh yang paling ujung dari Palembang. Tempat gentong gede-gede ini dulunya sebagai tempat bersuci. Dulunya raja-raja Mataram. Namun setelah Raja Mataram Islam ketiga ini wafat, raja-raja sampai sekarang nggak dipakai wudhu lagi. Cuma gentongnya dikeramatkan. Dan sampai sekarang masih rutin, Bu. Akhirnya diganti setahun sekali. Itu bulan Muharram. Patokannya hari bukan tanggal. Dari Jumat Kliwon, bulan Suro. Nanti kalau Suro ini tidak ada Jumat Kliwon, adanya Selasa Kliwon, yaitu yang dipilih. Kalau keduanya ada, dipilih yang Jumat Kliwon. Jadi mulai jam 8 pagi itu ini bisa pakai sesaji itu, baca doa. Setelah itu dibagi pakai kenduri kayak zaman dulu. Setelah itu baru dikuras manual ke ember. Nanti ngisinya juga manual. Oh iya. Setelah semua penuh ditambah air yang sedikit. Makanya ini aturan minumnya persis kayak jam-jam. Konon bagi pengunjung yang mempunyai keyakinan air yang sudah masuk untuk pengeraman ini sudah dianggap air keramat. Banyak sekali barokahnya. Yang paling utama keselamatan. Jadi sebelum minum kita doanya minta selamat. Seorang pedagang mbaknya penglaris, untuk usaha tani atau yang lain minta kepada Tuhan supaya baik hasilnya. Terus untuk pengobatan juga. Sarannya ada 2 yang mau minta, baik diminum atau dibawa pulang. Nanti jelasin Bapak punya.
Yang pertama cara minumnya harus mentah. Air pertama ini tak boleh dicampur wedang, itu enggak boleh. Itu rahasianya hilang karomahnya. Syarat kedua, pengunjung yang mau minta air minum di sini boleh, dibawa pulang boleh, cuma diminta keikhlasan hati, karena ada infak. Terserah berapapun, sedikit banyak yang penting ikhlas. Peninggalan Sinuhun Sultan Agung ini 3 macam. Pertama ini air tamat. Yang kedua di dalam gapura yang kedua itu di dalam ada namanya dedaunan, daun 7 macam. Kalau orang Jawa bilang godong warna pitu. Itu maksudnya pitu. Satu pohon? Bukan, 7 pohon macam-macam. Nah, itu kegunaannya untuk sarana permohonan keturunan. Jadi apabila ada sanak saudara yang sudah bertahun-tahun sudah kawin belum dikasih momongan atau putra, itu nanti bisa minta ke Bapak sampai di rumah di blender. Itu yang untuk ini, yang untuk memeras dikasih air yang dari gentong bawa 1 botol. Cara minumnya separuh dulu lakinya, baru sisanya si istri. Kalau laki nggak ada pantangan tuh. Cuma si istri ini setelah minum 7 macam daun ini lamanya 40 hari tidak boleh pijit atau urut. Nanti selewat 40 hari sudah bebas. Nah, dan sebelum minum kita tetap doa minta ridhonya dulu. Sebab yang di sini semua cuma sebatas sarana atau media. Ya. Ini setiap saat, sekarang pun apabila ada yang berkenan ingin minta, nanti saya aturkan kuncian, ditunggu 5 menit di sini sudah diladen. Wilangan godongnya pinten nih? Buat jumlah. Buat jumlah. Yang penting warna pitu. Oh. Ya. Satu lagi, yang ketiga ini wujudnya kayu Bapak Ibu. Yang konon kayu ini dulu-dulunya sebuah tongkatnya Sinuhun Sultan Agung. Cuma sudah dikemas oleh para bapak kuncen. Dibentuk macam tasbih, macam batu akik, dipotong kecil, sudah dibentuk. Itu barokahnya sama dengan air ini. Cuma bedanya kalau yang air ini setiap saat semua pengunjung pasti bisa bawa pulang. Tapi kalau yang akik dari kayu ini mah tidak sembarang pengunjung bisa membawa pulang. Artinya belum tentu. Misalnya abang pengen minta yang dari akik, nanti dimohon ngetes sendiri-sendiri. Kok tanganku mana? Ditesnya dimasukkan air dalam gelas Enggak ada. yang tenggelam baru boleh diambil. Dan di sini tidak jual beli, melainkan membayar emas kawin. Tapi kalau ditaruh di waktu, ini kita nggak bayar. Kok nggak hilang sih? Sebab nggak bisa diambil. Loh. Yang tenggelam itu yang sudah ada Kok aroma. enggak? Kok nggak hilang? Jadi saya cuma sebatas mengaturkan yang punya Loh. kuncen. Kok nggak hilang sih? Nanti saya aturkan diladenin dulu. Yang ini? Itu cara penggunaannya mudah kalau yang kayak cuma di bawah taruh aja gitu. Jadi yang paling utama keselamatan, kita dimanapun selamat yang utama. Kalau yang air ini expirednya 1 tahun, mulai suro panisi ketemu suro bentuknya. Tapi kalau yang dari kayu ini Panas tidak ada panas. expired. Jadi untuk selamanya, yang penting tidak hilang. Yang terakhir, mohon maaf karena hari ini semua makam raja-raja yang ada di negeri tidak ada jadwal yang dibuka untuk panas. maka dari itu alternatifnya ibu bapak bisa Di sini jadwal panas. di kamar dua ini Panas, sudah kan? lebih lama. Enggak. Monggo waktu dan